Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, teman-teman Mas Guru Sarkim yang sehat selalu dan bahagia. Saya akan menyampaikan sebuah kasus ya, tentang pembelajaran yang pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kelebihan-kelebihan dan juga perbaikan pembelajaran. Kasus ini terjadi di SD Karya Nyata. Pak Arif mengajar PKN di kelas 5. Topik yang akan dibahas itu adalah demokrasi. Pak Arif membawa seperangkat alat elektronik yang terdiri dari laptop, LCD, dan kabel gulung. Anak-anak bertanya-tanya sambil memperhatikan laptop dan LCD tersebut. Apakah akan diputarkan film atau apa? Ternyata hanya meletakkan laptop dan LCD di atas meja. Beberapa menit kemudian, Pak Arif mulai membuka buku bacaan. Kemudian Pak Arif mengucapkan salam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang demokrasi, kata Pak Arif sambil membuka buku bacaan. Sebelum membahas lebih lanjut, Pak Arif memeriksa satu persatu siswa. Ternyata ada 2 anak yang tidak masuk, yaitu Siti karena sakit dan Faiz karena tidak ada keterangan. Anak-anak, setelah pelajaran selesai, diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang demokrasi, kata Pak Arif sambil memperhatikan satu persatu peserta didik di kelas. Pak Arif menjelaskan secara detail tentang konsep demokrasi, mulai dari pengertian demokrasi, unsur-unsur demokrasi, dengan contoh proses demokrasi tanpa memperhatikan atau memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya. Asik dengan penjelasannya, selang beberapa menit kemudian, peserta didik mulai kelihatan resah karena membosankan mendengarkan ceramah dari Pak Arif. Ada beberapa peserta didik bertanya-tanya, itu apa ya yang di atas meja kok enggak digunakan? Atau Pak Arif tidak tahu cara menggunakannya? Rasa penasaran itu ya, pada peserta didik berlanjut sampai akhir penjelasan. Setelah menjelaskan panjang lebar, kemudian Pak Arif bertanya kepada siswa, apakah kalian sudah paham tentang materi yang Bapak jelaskan? Anak-anak saling pandang melihat kelihatan bingung sehingga tidak ada satupun peserta didik yang menjawab sudah atau belum. Karena tidak ada jawaban, Pak Arif menyimpulkan bahwa peserta didik yang ada telah mengerti apa yang telah dikerjakan, yang dijelaskan. Kemudian Pak Arif menyuruh peserta didik membuka lembar kerja peserta didik dan kemudian peserta didik mengerjakannya. Anak-anak kelihatan bingung saling bertanya satu dengan yang lain ya, karena tidak tahu cara mengerjakannya. Mau bertanya tetapi takut, akhirnya mereka mengerjakan sepengetahuan masing-masing. Sambil membaca buku, Pak Arif sekali melihat ke sekeliling taman tanpa menanyakan apakah ada kesulitan dalam mengerjakan soal di LKS. Setelah waktu yang telah ditentukan untuk mengerjakan LKS selesai, Pak Arif menyuruh peserta didik mengumpulkannya. Setelah diperiksa, hasilnya adalah peserta didik yang selesai menjawab tetapi belum tentu benar 10 anak, sedangkan sisanya tidak menjawab karena tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Hal inilah yang membuat Pak Arif kecewa. Kemudian bel berbunyi tanda pelajaran selesai. Sambil merapikan tugas dan alat-alat yang telah digunakan, Pak Arif merenung tentang apa yang terjadi. Mengapa semua peserta didik di kelas 5 gagal dalam proses pembelajaran tentang demokrasi? Nah, itulah kasus pada Pak Arif ya. Kemudian kita coba menjawab pertanyaannya. Nah, kita lihat pertanyaannya terlebih dahulu. Yang pertama ya, butir A, identifikasi 5 permasalahan yang terjadi dalam kelas yang telah dilaksanakan Pak Arif.
yang dapat mengakibatkan pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, identifikasi 3 kelebihan yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran tentang demokrasi. Dan yang ketiga, susunlah sebuah rencana perbaikan pembelajaran melalui PTK yang mencakup identifikasi masalah, rumusan masalah, ya, analisis masalah, tujuan perbaikan dan langkah-langkah perbaikan meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Saya ulangi, susunlah sebuah rencana perbaikan pembelajaran melalui PTK yang mencakup identifikasi masalah, analisis masalah, rumusan masalah, tujuan perbaikan, dan langkah-langkah perbaikan meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Baik, kita coba menjawab soal tersebut dengan pengertian masing-masing. Ya, mari kita coba. Yang pertama, alternatif jawaban dari kasus tersebut adalah yang pertama tentang 5 permasalahan pembelajaran. Ya, kalau kita lihat dari kasus tadi sudah kita baca dengan cermat, kita akan menemukan banyak ya permasalahan. Namun kita ambil 5 terlebih dahulu. Pak Arif tidak menggunakan media pembelajaran yang telah disiapkan. Pak Arif hanya menggunakan metode ceramah dalam menjelaskan materi demokrasi. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Arif belum melibatkan peserta didik secara maksimal. Pak Arif tidak membimbing peserta didik dalam mengerjakan LKS. Dan yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan Pak Arif selama menyajikan materi demokrasi belum berpusat pada siswa. Ini identifikasi permasalahan sehingga tujuan yang diharapkan Pak Arif tidak tercapai. Kemudian yang berikutnya adalah 3 kelebihan. Walaupun banyak kelemahan, tetapi Pak Arif juga memiliki kelebihan. Kalau kita lihat ada beberapa kelebihan yang bisa kita lihat, kita cermati. Yang pertama, Pak Arif telah melaksanakan kegiatan awal dengan baik. Dalam hal ini Pak Arif sudah memulai dengan salam, melakukan presensi dan menyampaikan topik serta tujuan pembelajaran. Yang kedua, Pak Arif menguasai materi pelajaran tentang demokrasi dengan sangat baik. Pak Arif menjelaskan materi demokrasi melalui ceramah. Ini berarti guru telah menguasai materi secara penuh. Konsep demokrasi mulai dari pengertian demokrasi, unsur-unsur demokrasi dengan memberikan contoh proses demokrasi. Ya, dalam hal ini Pak Arif merupakan guru yang menguasai materi pelajaran. Yang ketiga, Pak Arif mampu mengatur pembagian waktu secara baik. Hal ini ditunjukkan oleh tahapan yang jelas dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir dalam pembelajaran. Ditinjau dari pelaksanaan pembelajaran, Pak Arif sudah mampu mengatur dengan baik. Yang kedua, kita akan menjawab tentang perbaikan pembelajaran, yaitu dari identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, tujuan perbaikan, dan langkah-langkah perbaikan, meliputi kegiatan awal, inti, dan penutup. Yang pertama, identifikasi masalah. Pak Arif tidak menggunakan media pembelajaran yang telah disiapkan. Pak Arif hanya menggunakan metode ceramah dalam menjelaskan materi demokrasi. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Arif belum melibatkan peserta didik secara maksimal. Pak Arif tidak membimbing peserta didik dalam mengerjakan LKS. Kemudian yang kelima, pelaksanaan pembelajaran materi demokrasi masih berpusat pada guru. Nah, ini identifikasi kita sudah uraikan di depan ya. Jadi bolehlah kita tulis kembali. Kemudian analisis masalahnya apa? Yang pertama, ya, analisis masalah itu merupakan penguraian dari identifikasi masalah yang di dalamnya merupakan dapat dikatakan sebagai satu kelemahan atau satu titik lemah yang juga dapat menimbulkan hambatan di dalam pembelajaran. Jadi uraian yang lebih banyak dari identifikasi masalah. Kita sudah mengarah pada penyebab-penyebab dan yang ditimbulkannya. Tidak adanya media pembelajaran sehingga materi pembelajaran sulit dipahami siswa. Yang kedua, metode ceramah yang monoton menyebabkan kebosanan dalam belajar. Yang ketiga, peserta didik belum terlibat dalam pembelajaran sehingga pembelajaran belum bermakna. Yang keempat, pertanyaan guru kepada peserta didik tentang pemahaman yang dicapai belum berfungsi dengan baik. Yang kelima, guru tidak menjelaskan cara pengerjaan LKS sehingga peserta didik mengalami kebingungan. Yang keenam, peserta didik mengerjakan LKS tanpa pengetahuan tentang demokrasi yang memadai. Dan masih banyak ya analisis masalah yang bisa kita ungkap di dalam kasus tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya rumusan masalah. Kita ambil satu titik lemahnya, yaitu di dalam kasus ini kita perlu membuat suatu
rumusan yang mengarah pada perbaikan pembelajaran. Ya, karena ini merupakan pembelajaran tentang demokrasi, maka akan lebih baik kita menggunakan model problem solving. Bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan model problem solving? Ya. Berbantuan video dalam meningkatkan kompetensi pengetahuan demokrasi pada peserta didik kelas 5 SD karya nyata semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Ini pakai kata tanya ya, depan menggunakan kata tanya maka ada tanda tanya. Nah, ini bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan model problem solving berbantuan video dalam meningkatkan kompetensi pengetahuan demokrasi pada peserta didik kelas 5 SD karya nyata semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Di sini mengapa saya mengangkat problem solving? Karena demokrasi ini sangat erat dengan kehidupan kita, dengan peristiwa di sekitar kita yang tentunya bisa dijadikan bahan diskusi yang berbasis masalah untuk dicari penyelesaiannya dengan menggunakan diskusi. Kemudian berbantuan video. Mengapa demikian? Karena Pak Guru tadi sudah membawa alat-alat untuk dapat digunakan sebagai media atau sarana untuk menampilkan video. Jadi saya sampaikan di sini problem solving berbantuan video. Kemudian yang D, tujuannya otomatis, karena ini bagaimana, maka kita akan menggambarkan proses pembelajaran atau mendeskripsi proses pembelajaran dengan menggunakan model problem solving berbantuan video dalam meningkatkan kompetensi pengetahuan demokrasi pada peserta didik kelas 5 SD karya nyata semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kemudian apa langkah-langkahnya? Ada langkah-langkah. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Itu kegiatan yang sebagai kegiatan awal sebelum kita masuk ke pembelajaran. Menyiapkan LKS, menyiapkan LCD dan laptop, ya, menyiapkan video yang akan ditayangkan, menyiapkan lembar kerja untuk kelompok diskusi. Kemudian dalam kegiatan inti, ya, atau kegiatan awal dulu, ya, kegiatan awal. Membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, menyapa peserta didik dengan penuh semangat. Dapat pula dengan menggunakan yel-yel tertentu. Memeriksa kehadiran peserta didik, melakukan apersepsi dengan menyampaikan tentang demokrasi dan contoh peristiwa demokrasi dalam kehidupan berorganisasi atau di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pemilihan ketua kelas, menuliskan topik pembelajaran, menuliskan tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan inti menjelaskan langkah-langkah pembelajaran demokrasi, membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, menayangkan video tentang proses pemilihan kepala desa dari rapat panitia sampai pencoblosan. Kemudian yang keempat, membagikan lembaran kasus atau masalah demokrasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, memberi kesempatan peserta didik berdiskusi. Yang keenam, melaporkan hasil diskusi menggunakan lembar kerja. Apabila waktunya cukup, maka mereka bisa juga mempresentasikan satu kelompok ke kelompok yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan penutup. Yang pertama, memberikan penegasan tentang demokrasi, menanyakan materi yang belum dipahami, memberikan tugas latihan, dan mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan salam. Diakhiri pula dapat dengan yel-yel penyemangat. Demikian para sahabat Starkim yang berbahagia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.